Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita akan memulai kegiatan kita di pagi hari ini dengan mendengarkan berita sukacita. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari baru, untuk kesempatan baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami baca ya Bapa, benar-benar dapat kami pahami dan terlebih lagi dapat kami pakai dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat sekalian, berita sukacita yang dapat kita dengarkan di pagi hari ini, Selasa 16 Juni 2006, terambil dari yang pertama Amsal 14 ayat 26, yang demikian. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Berikutnya yang kedua, 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Judul renungan yang dapat saya bagikan untuk pagi hari ini, ketakutan yang menjauhkan, takut akan Tuhan yang mendekatkan. Sidang jemaat sekalian, setiap orang pasti pernah memiliki rasa takut. Namun, tidak semua orang merespon ketakutan itu dengan cara yang sama. Misalnya saja ada seorang siswa yang takut menghadapi pelajaran tertentu atau ujian yang dianggap sulit. Karena takut gagal atau mendapatkan nilai buruk, ia memilih untuk tidak masuk sekolah. Ia berpikir bahwa dengan menghindari ujian, rasa takutnya akan hilang. Namun, sebenarnya ia hanya menjauhkan diri dari kesempatan untuk belajar dan menemukan solusi. Ketakutan yang tidak dikelola dengan baik seringkali membuat seorang menjauh dari solusi dan semakin dekat dengan masalah yang lebih besar. Sebaliknya, ada siswa yang juga merasa takut menghadapi ujian yang sama. Namun, ia menggunakan rasa takut itu sebagai dorongan untuk mempersiapkan diri. Ia belajar lebih giat, bertanya kepada guru, berlatih mengerjakan soal-soal. Rasa takutnya tidak membuat dia lari, tetapi mendorong dia untuk mencari jalan keluar. Demikian pula dalam kehidupan rohani. Ada ketakutan yang membuat seseorang menjauh dari Tuhan, menyerah, dan menghindari kenyataan. Ketika menghadapi masalah, pencobaan, kegagalan, ancaman, seseorang bisa memilih untuk lari dan bersembunyi. Namun, ketakutan yang seperti itu tidak menyelesaikan masalah. Justru seringkali membuat hati semakin dikuasai oleh kecemasan. Berbeda dengan itu, takut akan Tuhan membawa kita kepada sumber hikmat dan pertolongan. Takut akan Tuhan bukanlah rasa ngeri yang membuat kita menjauh darinya, melainkan rasa hormat, percaya, dan ketergantungan hanya kepadanya. Karena itu Amsal berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Ketentraman itu lahir karena kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri. Disinilah 1 Yohanes 5 ayat 18 memberikan dasar yang kuat bagi ketentraman tersebut. Yohanes berkata bahwa orang yang lahir dari Allah dilindungi oleh Kristus itu sendiri dan si jahat tidak bisa menjamahnya. Artinya, orang percaya tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kuasa kegelapan akan menguasai hidupnya. Kita mungkin menghadapi pencobaan, kesulitan, atau serangan rohani, tetapi hidup kita berada di dalam tangan Tuhan yang memelihara. Seringkali si jahat memakai ketakutan untuk melumpuhkan iman kita. Ia ingin kita berfokus pada besarnya masalah, sehingga lupa akan besarnya Tuhan. Namun,
Ketika kita takut akan Tuhan, perhatian kita akan berpindah dari masalah kepada Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Ketika itu terjadi, kita menemukan keberanian untuk melangkah, hikmat untuk bertindak, dan ketenangan untuk menghadapi keadaan. Ketakutan yang hanya berfokus pada masalah akan menjauhkan kita dari solusi. Tetapi takut akan Tuhan akan menuntun kita kepada sumber hikmat untuk menghadapi masalah tersebut. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita dapat memiliki keyakinan bahwa Dia bukan hanya memberi hikmat, tetapi juga melindungi kita sebagai anak-anak-Nya. Nah, untuk hal yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini adalah dalam situasi hidup saya sekarang, seperti apa bentuk takut akan Tuhan yang sedang saya jalani? Apakah saya sedang belajar percaya, taat, dan berserah kepadanya di tengah ketidakpastian? Atau justru takut yang membuat saya menjauh, menghindar, dan tidak berani datang kepada Tuhan? Jawabannya ada pada sejauh mana kita memilih untuk tetap datang kepada Tuhan di setiap keadaan yang kita hadapi. Amin. Kita akan menyanyikan pujian yang akan menguatkan kita dalam mendengarkan firman ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, jikalau Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami senantiasa takut akan Tuhan dengan cara yang benar, dan jangan biarkan ketakutan kami menjauhkan kami daripada-Mu. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini dalam segala pergumulannya, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha ataupun pendidikan, kiranya Engkau menyertai. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan doa kami yang kami alaskan hanya nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.